Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Dan sebenarnya saya ada e-course ya untuk saya launch, tapi saya lagi males uploadnya, jadi sorry delay. By the way, video kita kali ini saya bakalan bikin agak beda daripada biasanya. Jadi ini bukan tutorial atau semacamnya, ini sedikit review ya, dan saya bakalan share sedikit kepada Anda. Jadi eh apa yang Anda ingat kalau saya bilang syamsulalam.net? Anda mungkin ingat wajah saya. Anda mungkin ingat video tutorial saya, tapi Anda juga mungkin ingat kalau saya jarang update konten, ya kan? Nah, gini, saya sebenarnya eh Anda mungkin jarang baca post saya karena saya kalau update beberapa minggu sekali, misalnya 2 minggu sekali gitu barusan update. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya saya ini nge-publish puluhan sampai ratusan artikel tiap minggunya sebenarnya ya. Sebenarnya saya update artikel itu banyak sekali tiap minggunya. Nah, lah terus artikel yang lain kemana? Artikel yang lain ada di mana? Artikel yang lain ada di bukan di blog bukan di blog syamsulalam.net ini, tapi ada di blog dummy saya. Jadi blog-blog yang saya buat untuk ngelink ke situs utama, entah situs utama saya atau situs utama klien saya. Jadi ini kebetulan saya bikin post baru tentang hal ini gitu ya. Jadi saya jelasin dikit tentang blog dummy dan blog network dalam post ini. Jadi intinya kayak gini. Jadi Anda kan tahu ya kalau saya ini kerjaan sehari-harinya adalah SEO ya kan, dan salah satu elemen penting dalam SEO itu selain on page SEO adalah backlink ya kan. Nah, dan backlink itu sebagian besar ada di dalam konten. Jadi kalau kita mau backlink, kalau kita mau bikin backlink itu kurang lebih sama aja artinya dengan kita juga butuh bikin konten gitu. Karena kalau kita pingin backlink yang bagus, itu adalah backlink yang ada di tengah-tengah konten gitu. Jadi backlink yang bagus itu adalah backlink yang ada di tengah-tengah konten, entah itu ada di tengah-tengah artikel atau mungkin ada di bawah gambar gitu. Misalnya Anda ngepost meme atau misal Anda ngepost apa gitu, kayak gambar apa gitu, kemudian Anda kasih link kredit di bagian bawahnya, itu adalah link yang bagus. Link yang ada di situ, apalagi link yang muncul di tengah-tengah artikel secara kontekstual, itu adalah backlink yang lebih bagus daripada blog komen dan lebih bagus daripada social bookmark. Kenapa kok kayak gitu gitu? Karena Google itu ngerti gitu bahwa untuk bisa dapetin backlink da, eh, di untuk dapetin backlink secara kontekstual itu lebih sulit daripada kalau Anda daripada backlink berupa blog komen atau backlink berupa social bookmark ya kan. Karena gini, karena backlink itu secara umum biasanya semakin sulit didapatkan, biasanya dia poinnya semakin kuat. Makanya kan backlink dari situs PageRank tinggi itu lebih kuat lebih kuat powernya daripada backlink dari PageRank 0 misalnya. Itu karena backlink dari situs berPageRank tinggi itu selain memang situsnya itu lebih otoritatif, juga secara general lebih sulit bagi kita untuk dapetin backlink dari situs-situs berPageRank tinggi. Biasanya kan situs-situs berPageRank tinggi kan seperti misalnya situs berita nih, atau mungkin situs dari blogger-blogger besar gitu ya kan, yang PageRanknya 5, 6 dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan nggak gampang gitu kita untuk dapat backlink dari halaman tersebut, apalagi bukan di blog komennya ya. Kalau di blog komennya sih ya gampang aja, kita cuma tinggal komen gitu, kita komen 2 paragraf kita dapat backlink ya kan. Tapi kalau kita ingin dapat backlink di bagian badan artikelnya itu lebih sulit ya kan. Entah kita harus kenalan dulu dengan orangnya, kita harus guest post dan lain sebagainya. Itu alasan kenapa kok Google ngasih empasis tinggi gitu ya pada backlink yang letaknya itu secara kontekstual. Selain itu juga backlink kalau letaknya dia secara kontekstual ada di tengah-tengah artikel, dan artikel tersebut kebetulan relevan dengan topiknya blog yang kita link dari backlink tersebut, maka power dari link tersebut nggak cuma kuat, nggak cuma powerful, tapi juga bakalan relevan. Dan
kalau backlink yang kita dapat tuh relevan, itu juga bakalan nambah banget gitu ya untuk naikin ranking kita di search engine. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya tadi jelasin panjang lebarnya tadi itu cuma ingin ngasih Anda poin berupa backlink yang bagus itu butuh konten gitu. Dan sayangnya sayangnya konten ini, kalau kita bicara konten, kita ada dua halangan biasanya. eh, Konten biasanya ada di dalam blog ya kan. Konten itu biasanya ada di dalam blog. Kalau kita ingin backlink yang terlihat natural, kita harus bikin seakan-akan situs kita itu di-link oleh blog yang natural ya kan. Jadi blog dummy yang kita bikin itu harus kita bikin secara natural. Artinya apa? Artinya ya blog dummy kita yang kita buat itu untuk nge-link situs kita sendiri itu harus kelihatan seperti dibuat oleh blogger beneran gitu. Dan salah satu cara untuk bikin blog dummy kita terlihat natural, terlihat seperti dibuat oleh blogger beneran, bukan blogger bohongan ya, bukan blogger bukan blog yang agar terlihat real lah, agar terlihat tidak dibuat untuk memanipulasi. Itu kita harus bikin blog dummy kita itu punya banyak konten unik gitu. Karena biasanya kan nggak mungkin kan blogger normal dia bikin blog gitu kemudian dia cuma ngepost satu artikel kemudian ditinggal gitu ya kan. Nggak mungkin ya kan, sangat-sangat mustahil sekali. Kalau blogger beneran ketika dia bikin satu blog, maka dia setidaknya dia bakalan bikin belasan artikel lah di satu blog tersebut. Makanya blog dummy yang kita buat harus mengemulasi hal tersebut. Jadi idealnya blog dummy yang saya buat itu biasanya saya beri 10 sampai 15 artikel biasanya, bervariasi ya. Dan semata-mata saya lakukan hal tersebut itu biar blognya itu kelihatan seperti blog yang dibuat oleh blogger beneran, sehingga backlink yang saya tanam di blog tersebut lebih kuat. Kemudian juga blog dummy yang saya bikin itu rentan terhadap penalti, juga rentan di-ban sama Google. Biasanya kan Google kan nggak suka kan kalau ada blog spam ya kan, blog yang dibuat cuman buat nge-link itu biasanya blog yang auto generated content dan lain sebagainya. Biasanya Google atau blogger melakukan bersih-bersih terhadap blog yang seperti itu dan biasanya dihapus blog yang seperti itu. Nah, karena saya nggak ingin blog saya dihapus, blog dummy saya dihapus, makanya saya biasanya bikin hal tersebut. Nah, dan hal ini memunculkan dua masalah gitu. Yaitu masalah pertama adalah bahwa kita harus punya banyak akun. Kalau misal kita pengen bikin banyak blog dummy ya kan, ada batasnya. Satu akun blog kita, satu akun blogger kita, atau satu akun email kita itu ada batasnya. Ada batas blog dummy yang kita bisa buat dalam satu akun tersebut. Karena juga nggak mungkin ya kan, misal nggak natural gitu ya, bukan yang nggak mungkin ya, tapi nggak natural kalau ada orang gitu ya, ada blogger biasa kemudian dia punya satu akun email gitu ya, dia ngeregistrasiin satu akun email dan di satu akun dia itu ada ratusan blog. Kan sangat tidak natural ya kan ya. Blogger normal tidak melakukan hal tersebut, dia tidak bikin ratusan blog secara ngawur seperti itu ya kan. Jadi ada batasnya gitu. Jadi saya biasanya cuma kasih maksimal 25 blog aja dalam satu akun saya. Nah, masalah pertama ini tadi ya, satu akun cuman bisa beberapa blog dummy. Dan kalau kita punya banyak blog dummy, misalnya nih saya punya beberapa klien dan masing-masing klien satu klien butuh 20 blog dummy. Jadi kan kurang lebih satu klien sama dengan satu akun ya kan. Nah, kalau seperti ini, kalau saya harus bikin akun terus-menerus kan bisa gila ya kan saya. Nah, maksud saya untungnya sekarang hal ini sudah ada solusinya ya. Jadi kita sekarang bisa beli akun Gmail gitu ya. Dan kalau Anda baca artikel baru saya ini yang judulnya jasa penulis artikel dan konten blog bla bla bla, ini Anda bakalan saya kasih link di mana Anda bisa mencari di mana Anda bisa dapetin tempat yang memungkinkan Anda untuk beli akun Gmail ratusan dengan harga murah gitu ya, cuman $10 doang. Dan masalah yang kedua adalah kita
selain harus punya akun banyak, harus punya blog dummy banyak, kita juga harus punya banyak konten gitu ya. Bayangkan kalau satu blog dummy kita butuh 10 sampai 15 konten, maka kita butuh ratusan ya kan untuk puluhan blog dummy ya kan, atau ya seperti itu ya kan. Nah, kalau kita mau nulis sendiri ke 20 ratusan artikel tersebut untuk 20 blog dummy, kita bisa keriting, kita bisa gila. Jadi kita bisa hancur ya kan ya. Oleh karenanya saya pribadi juga nge-outsource hal ini gitu ya. Jadi saya mending bayar orang deh 20.000 atau entah berapa gitu, kayak 50.000 atau mungkin 100.000, 200.000 untuk bikinkan puluhan artikel untuk saya, dan nanti artikel tersebut nanti tinggal saya publish, tinggal saya schedule di blog dummy saya. Hal tersebut lebih bikin saya waras gitu ya, daripada kalau saya misal harus nulis sendiri semua artikelnya gitu ya. Nah, dan ngomong-ngomong tentang topik content writing ini, bikin artikel banyak ini saya mau rekomendasiin satu orang ya. Jadi saya nggak tahu apakah Mas yang mau saya review ini dia punya tim atau tidak, tapi yang jelas saya biasanya pakai ini nih, saya biasanya pakai jasanya Mas Teguh Rianto. By the way, ini Anda bisa lihat Facebooknya, saya kasih link ke halaman ke Facebook profile dia di artikel saya yang ini. Dan situs dia namanya Jateng Content Writer, dan dia menyediakan konten bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, dan kontennya relatif murah by the way. Saya bayar biasanya sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah per 100 kata, yang artinya saya dapat artikel 500 kata itu biasanya ya bayar 15.000 lah, yang menurut saya deal banget gitu ya. Deal banget gitu. Saya berarti itu artinya saya butuh 10 konten, dan 10-10-nya itu artikel panjang-panjang loh ya, bukan artikel pendek, tapi artikel 500 kata itu saya cuman butuh bayar 150.000 doang ke dia. Dan apa itu namanya, dan artikel tersebut nanti bisa saya pakai sesuka saya gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar apa ya, deal banget ya. Jadi ya intinya ya worth it lah, daripada misal saya lebih suka ngeluarin 150.000 atau $13 untuk dapat 10 artikel masing-masing 500 kata, semuanya unik, dan saya cuma tinggal lempar aja di blog dummy saya gitu ya. Jadi ya apa ya yang bisa saya review dari Mas Teguh ini ya. Satu hal yang bisa saya review adalah orangnya baik banget kalau ke saya nggak tahu kenapa, tapi dia baik kalau ke saya, mungkin dia juga baik kalau ke Anda. Jadi monggo chat sama dia, coba silahkan dicoba jasanya dia kalau Anda mau. Dan kalau Anda misal butuh artikel banyak, by the way kalau nggak salah ini di situsnya ya. Nah ini nih, jadi ini situsnya dia, Jateng Content Writer. Di depan ada logonya seperti ini. Kemudian di sini ada artikel bahasa Inggris murah meriah, yuk kita klik. Jadi dia nyediain artikel bahasa Inggris selain juga artikel bahasa Indonesia. Saya biasanya beli artikel bahasa Indonesia. Ya sayang sekali not found. Coba kita lihat di price listnya dia. Apakah ya ini ada daftar harga. Coba. Oh jadi nah ini dia jumlah kata per artikel. Jadi kalau ini nih 500 kata harganya cuma 16.000 ya kan. Jadi ya nggak jauh-jauh beda lah sama yang tadi saya omong, 15.000 16.000. Lihat Anda dapat cuma 16.000 doang, Anda dapat 500 kata, artikel 500 kata, garansi copy skip yang artinya artikelnya unik, yang itu artinya cuman dengan ya $13 $14 atau 160.000 aja Anda bisa dapat 10 artikel unik, bisa Anda lempar ke blog dummy Anda untuk backlink yang bagus gitu ya. Jadi saya rasa sekian dari saya. Anda kalau mau nyoba Anda bisa berkelana di jatengcontentwriter.com. Ini ada tulisannya Jateng Content Writer, kasih aja .com di belakangnya. Setelah itu Anda bisa lihat price list dia. Ini saya nggak tahu apa itu namanya, apakah ini daftar harga. Oh jadi ini daftar harga artikel bahasa Inggris ya. Coba bayangin, artikel bahasa Inggrisnya aja cuman 16.500
Nah ini bahkan artikel bahasa Indonesia, lihat cuman 13.000 untuk 500 kata ya kan. Benar-benar worth it sekali. Sangat-sangat murah sekali. Saya bahkan nggak percaya ternyata semurah ini gitu ya. Jadi dan apa ya, kalau saya beli ke dia, saya bahkan sebenarnya nggak begitu tahu gitu ya harga dia yang sebenarnya, harga dari jasa artikel nya Mas Teguh yang sebenarnya ini. Jadi saya biasanya pesan lewat chat, maksud saya lewat chat di instant messengernya Facebook gitu, di chatnya Facebook itu. Kemudian saya biasanya, Mas segini untuk 100 kata, mau apa enggak, terus ini keywordnya gini gini gini. Terus ya sudah gitu, dia nuliskan artikel untuk saya. Jadi ya seperti itulah. Jadi saya rasa sekian dari saya. Saya harap Anda belajar sesuatu di sini, khususnya tadi tentang blog dummy atau blog network ya. Gimana caranya bikin blog dummy Anda natural, lebih bebas ban, lebih bebas penalti gitu ya, lebih bebas di delete oleh blogger. Dan juga gimana caranya Anda bisa dapetin banyak artikel dengan harga murah tanpa Anda harus capek ngetik sendiri, tanpa Anda harus habiskan waktu ngetik ya kan, karena bikin artikel itu sumpah sangat membosankan, apalagi kalau topiknya eh, Anda tidak begitu Anda tidak begitu tahu, atau topik yang Anda sudah tahu tapi karena Anda punya blog dummy, jadi Anda harus bikin artikel dengan topik yang sama berulang-ulang ya kan, sangat-sangat membosankan sekali. Jadi lebih baik Anda kasihkan aja ke Mas Teguh ini, karena dia ahlinya bikin artikel gitu ya. Dan ya, sekali lagi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.